Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera seluruh masyarakat Karawang. Hari ini hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perkembangan COVID-19. Yang pertama, saya akan melaporkan mengenai perkembangan COVID-19 di Kabupaten Karawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini terdapat penambahan lagi 7 pasien yang sembuh, sehingga jumlah pasien yang sembuh menjadi 63 orang. Jadi angka kesembuhan untuk COVID-19 di Kabupaten Karawang meningkat dari 53,7%, hari ini menjadi 57,27%. Lalu kami pun akan menyampaikan bahwa hari ini terdapat berita duka. Terdapat pasien yang telah sembuh dari COVID-19, telah dilakukan hasil swab 2 kali negatif, lalu ke BLK. Hari ini beliau meninggal dunia, tetapi meninggal dunianya karena penyakit komorbid. Penyakitnya adalah terdapat serangan jantung. Jadi kami perlu menegaskan bahwa selama ini pasien yang meninggal dunia itu dikarenakan banyaknya komorbid seperti serangan jantung, gagal ginjal, diabetes mellitus, ataupun geriatri atau pasien yang berusia tua. Sehingga kami pun selalu kepada masyarakat Karawang agar selalu mengikuti himbauan dari pemerintah. Kami akan menyampaikan data mengenai COVID-19 untuk ODP atau orang dalam pemantauan berjumlah 4.029 orang, orang tanpa gejala 490 orang, pasien dalam pengawasan 237 orang, pasien terkonfirmasi positif terdapat penambahan sebanyak 10 orang hari ini. Hari ini merupakan hari terbanyak sepanjang sejarah kita COVID-19. Terdapat kenaikan yang sangat tinggi sekali, sebanyak 10 orang. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat Karawang tidak menganggap sepele mengenai COVID-19, karena hari ini terdapat penambahan yang sangat signifikan sebanyak 10 orang. Dan saat ini penambahan itu bukan hanya penambahan yang sangat kecil. Kemarin penambahan 6, sebelum lagi penambahan 5. Sehingga penambahan ini sangat signifikan. Karena apa? Kita lihat masyarakat Karawang belum secara disiplin mengikuti seluruh anjuran dari pemerintah. Iya, akibatnya seperti ini, penambahannya sangat signifikan sekali. Saya akan bertanya, mau sampai kapan seperti ini? Dari pemerintah, dari gugus tugas, setiap hari melaporkan perkembangan, setiap hari sosialisasi, setiap hari patroli. Tetapi kalau masyarakat Karawang sendiri belum secara disiplin dan belum secara sadar mengenai COVID-19, ia akan masih terus bertambah. Sedangkan tenaga kesehatan saat ini sudah mulai ada beberapa yang drop. Karena semakin lama waktunya perkembangan COVID-19 ini, semakin lama susah kami mengontrol penyakit COVID-19 di Kabupaten Karawang. Dan juga kami akan melaporkan mengenai bahwa saat ini telah terdapat 14 tenaga kesehatan
terdiri dari dokter dan perawat yang telah terkonfirmasi positif terkena COVID-19. Karena secara tidak sengaja tenaga kesehatan ini merawat pasien COVID-19 ataupun pasien yang tidak jujur bahwa dia telah terkena COVID-19, ataupun pasien tidak menggunakan masker ataupun social distancing, sehingga tenaga kesehatan kita terkena sebanyak 14 orang. Kami berharap bahwa seluruh masyarakat Karawang selalu menggunakan masker. Hukumnya sudah wajib saat ini. Masker medis untuk orang yang sakit dan masker kain untuk orang yang sehat. Karena apa? Kita lihat penambahan 10 orang ini sangat luar biasa sekali saat ini. Jadi kami himbau dan kami tegaskan kepada seluruh masyarakat Karawang untuk selalu mengikuti anjuran dari pemerintah. Kami pun akan mengupdate mengenai kinerja apa saja dari gugus tugas penanganan COVID-19. Beberapa hari ini ramai pemberitaan mengenai PSBB, pembatasan skala sosial besar di Kabupaten Karawang, baik di media sosial ataupun di media lainnya. Ini pun salah satu kami untuk mensosialisasikan secara garis besar mengenai PSBB agar tidak terjadi kesimpang siuran dan kepanikan di masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sehingga sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran dari COVID-19. Saat ini di Kabupaten Karawang, penyebarannya sudah lokal transmisi. Sudah tidak diketahui lagi dari klaster mana penyakit COVID-19 ini berasal. Dan juga kami akan menyampaikan mengenai apa sih tujuan dari PSBB ini. Tujuan PSBB ini adalah membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang lain atau barang dalam menekan atau mengendalikan percepatan penyebaran COVID-19. Yang kedua, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran corona. Yang ketiga, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat corona. Dan yang terakhir, menangani dampak sosial dan dampak ekonomi dari penyebaran COVID-19. Pedoman pelaksanaan PSBB nantinya akan diatur oleh peraturan gubernur yang merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Oleh karena itu, saat ini kami melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Karawang. Menurut kemarin hasil telekonferensi Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, dengan 17 wali kota, bupati se-Jawa Barat, bahwa Bapak Gubernur akan melakukan PSBB Jawa Barat, sehingga seluruh kabupaten kota diajak berdiskusi dan diajak rembuk saran untuk mengenai PSBB. Kabupaten Karawang pun menyatakan siap untuk dilakukan PSBB provinsi. Bapak Ridwan Kamil hari ini telah melakukan bersurat kepada Menteri Kesehatan untuk dilakukan PSBB berskala Provinsi Jawa Barat, sehingga surat tersebut langsung dari Bapak Gubernur kepada Menteri Kesehatan. Saat ini Kabupaten Karawang
kemungkinan akan dilakukan PSBB hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sehingga masyarakat Karawang untuk mempersiapkan PSBB ini dan juga menghimbau kepada masyarakat Karawang untuk tidak panik terhadap PSBB atau panik buying membeli kebutuhan sehari-hari yang berlebihan. Karena apabila terjadi panik sehingga PSBB ini tujuannya tidak akan tercapai. Akan tetapi, merujuk pada pergub yang sebelumnya mengenai pedoman pelaksanaan PSBB di kabupaten kota lain, tertulis jenis-jenis kegiatan yang diizinkan beroperasi dengan penyesuaian SOP terkait kondisi pandemik ini. PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di wilayah pemberlakuan PSBB. Pembatasan aktivitas luar itu meliputi apa saja? 1. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Kedua, aktivitas bekerja di tempat di rumah atau work from home. Ketiga, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah. Keempat, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kelima, kegiatan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Beberapa aktivitas kerja atau kantor yang dikecualikan yang masih diperbolehkan selama PSBB adalah yang pertama, kantor instansi pemerintahan. Yang kedua, BUMN atau BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok bahan pangan, makanan, minuman ini secara take away. Tidak boleh ada yang makan atau minum di tempat, jadi harus dibawa. Sektor energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, industri strategis dan pelayanan dasar, utility, pabrik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dijelaskan kembali nanti. 4. Organisasi kemasyarakatan lokal atau internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan atau sosial ini masih diperbolehkan. Saat ini PSBB masih dalam tahap persiapan, tahap sosialisasi, dan juga sedang kami kaji persiapan secara matang, termasuk mengenai jaring pengaman sosial kepada masyarakat. Lalu atas informasi yang beredar terkait dengan PSBB, maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, 1. Untuk tetap tenang dan patuh serta disiplin mengikuti seluruh protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, tidak perlu panik, apalagi sampai panik buying, berbelanja kebutuhan pokok yang berlebihan. Pemerintah pun akan bekerja untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pangan. Kami pun selalu menganjurkan untuk selalu melakukan pola hidup bersih sehat dan menghindari kerumunan orang, selalu social distancing
1-2 meter, selalu menggunakan masker apabila terpaksa harus keluar rumah. Dan masker kain itu sebenarnya sangat efisien. Karena apa? Bisa dipakai beberapa kali dan juga bisa dicuci. Sedangkan masker medis itu hanya sekali pakai dibuang. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat Karawang yang sehat selalu menggunakan masker kain. Dan juga apabila terdapat gejala klinis dari pasien, dapat menghubungi puskesmas atau fasilitas kesehatan. Kami pun selalu 24 jam, call center selalu on, dan kami dari gugus tugas percepatan selalu 24 jam untuk patroli dan sosialisasi mengenai COVID-19. Kami ucapkan terima kasih yang kami haturkan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kepada Polres Karawang, kepada Bapak Kapolres, Bapak AKBP Arif Rahman, kepada Kodim 0604, kepada Bapak Dandim, Letral Infantri Medi Haryo Wibowo, dan juga kepada BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD, Tenaga Kesehatan, dan seluruh stakeholder dari Satgas penanganan COVID-19 yang telah bekerja setiap hari. Mudah-mudahan dengan perjuangan ini semua, COVID-19 di Kabupaten Karawang bisa terkontrol dengan baik dan juga berpartisipasi melawan COVID-19 di Kabupaten Karawang. Semoga seluruh amal kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.